Selamat sore, selamat pagi, dan senang sekali kita bertemu kembali dalam acara kita, pembahasan sekolah sahabat kita pada sore yang indah ini. Kita akan segera mulaikan acara kita. Mari saya undang kita semua untuk berdoa untuk membuka acara pembahasan sekolah sahabat kita pada sore ini. Kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu. Kami telah tiba lagi pada malam hari Minggu ini dengan penuh kesukaan dan tubuh yang sehat. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan acara pembahasan sekolah sahabat kami. Pimpin acara ini dari mula hingga akhirnya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami semua memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan besarkan. Pendeta Muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan acara ini, Tuhan kirimkan Roh Suci dari surga agar dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami yang mendengarkan memperoleh berkat, nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dimanapun kami berada pada saat ini yang bisa mendengarkan acara ini, biarlah kami selalu diikat dengan kasih yang hanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lagu. Oh iya. Hari Sabat yang indah, yang suci dan mulia, Tuhan sudah tentukan untuk kita sucikan. Meskipun saya kecil, ku ingat bunyi Injil. Ingatlah hari Sabat pada setiap saat. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang, hati bergemar. Hari Sabatlah hari pertemuan yang suci di dalam rumah Tuhan. Bersama handai taulan, sama-sama menyanyi, dengan doa memuji Bapa, Anak, Roh Suci, dengan hati yang jernih. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Dia senang, senang, hati bergemar. Senang, 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 senang di depan Tuhan. Tiap hari Sabat kita semua belajar tentang Tuhan Yesus yang penuh dengan kecintaan. Ya senang, senang, hati bergemar. Terima kasih grup Genesis yang telah menyanyikan Hari Sabat yang indah. Memang hari Sabat itu harus menjadi hari yang indah. Dan pada saat ini, dengan seperti judul kita dalam satu minggu ini, kita sedang membahas tentang pembahasan sebuah tanda janji itu. Dan fokusnya adalah bicara tentang hari Sabat. Hari Sabat yang indah. Seperti lagu tadi, hari Sabat itu adalah hari Sabat yang indah, yang semestinya kita bergembira, bersukacita, dan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om Jamintan Syihotang
yang telah mendahului pelajaran sekolah sahabat kita pada hari pada pembukaan penutupan sahabat kemarin. Dan pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita kembali yang judulnya adalah asal usul. Asal mula. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 2-3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dia buat. Itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 2 ayat 2-3. Ada 3 kata yang saya beri warna hijau. Yang pertama adalah Allah berhenti, memberkati, menguduskannya. Kalau kita ulangi pelan-pelan ayat ini. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya. Habis itu dia apa? Berhenti. Habis dia berhenti, apa yang dibuat? Memberkati. Habis dia memberkati, apa yang dibuat? Menguduskan. Kita akan pegang, ingat kata berhenti, memberkati, dan menguduskan. Ya. Kenapa? Nanti kita lihat apa yang akan kita bahas dengan kata berhenti, memberkati, dan menguduskannya. Pada saat saya ini memang berhubungan kata berhenti, memberkati, dan menguduskannya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, ini saya ambil dari sebuah buku. Dari sebuah pernyataan dari Abraham Joshua Hesker tentang hari ke-7. The seventh day is an experience and not only history or theology. Kalau saya terjemahkan bebas, hari ke-7 itu bukanlah apa? Bukan history, bukanlah teologi. Seringkali kita berpikir tentang hari ke-7 adalah perdebatan tentang doktrin. Tentang sejarah. Tapi sesungguhnya hari ke-7 itu adalah experience, pengalaman. Pengalaman tentang apa? Nanti kita akan lebih mendalami kata ini. Kenapa dibilang Abraham Joshua Hesker mengatakan itu adalah pengalaman. Kita akan lihat nanti. Nah, kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ayat ini semua orang Advent sangat hafal. Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti. Allah berhenti pada hari ke-7 itu. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Seperti yang saya katakan tadi, ada 3 kata yang harus kita ingat. Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskannya. Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskannya. Kenapa? Kenapa Allah berhenti, Allah menguduskannya? Sedangkan tadi kita juga mendapatkan sebuah pernyataan bahwa
Hari Sabat itu bukanlah doktrin, perdebatan tentang doktrin teologi atau histori, tapi kita harus bicara tentang pengalaman. Pengalaman apa? Kenapa sampai Allah berhenti pada hari ketujuh? Apakah dia lelah? Tidak, dia tidak lelah. Allah tidak lelah. Allah tidak lelah. Allah ingin membuat satu hubungan antara manusia dengan apa? Allah, ciptaan dengan dirinya sang pencipta. Dia ingin manusia memiliki pengalaman bersama dengan dia, berjalan bersama dia. Makanya dia berhenti, dia memberkati, dia menguduskannya. Allah berhenti menguduskan dan memberkatinya. Kenapa? Karena dia ingin memiliki pengalaman bersama dengan ciptaannya. Dan inilah yang semestinya umat-umat Tuhan ingat. Allah suka berbincang-bincang dengan umatnya. Berkomunikasi. Berhubungan. Makanya Allah mengasingkan hari ketujuh. Mengasingkan hari ketujuh untuk berkomunikasi. Dia ingin kita berkomunikasi dengannya. Dan Allah ingin dialah center hari Sabat itu sendiri. Allah ingin dialah yang menjadi center. Inilah yang hilang dari umat-umat Tuhan. Berpikir kalau kita sudah pergi ke gereja pada hari Sabat, sudah cukup. Berpikir kalau kita sudah melayani di hari Sabat, sudah cukup. Tidak. Selama itu dalam pelayanan kita dan apapun yang kita lakukan pada hari Sabat itu, kalau bukan Allah yang menjadi center daripada perbaktian itu, maka Allah akan marah. Karena Allah lah yang harus menjadi center hari Sabat itu. Allah ingin kita berjalan bersama dengan Dia. Allah ingin berkomunikasi dengan Dia. Dia ingin. Hanya Dialah yang menjadi pusat perhatian kita. Pada hari Sabat itu. Coba kita pikirkan, apakah yang menjadi pusat perhatian bagi kita pada hari Sabat? Dan bila Allah tidak menjadi pusat perhatian pada hari Sabat, maka Allah kita sudah melakukan pelanggaran hukum. Hukum pertama dan hukum kedua. Kita membuat Allah lain di hadapan kita. Kita membuat patung yang lain untuk kita sembah. Karena yang harusnya menjadi center hari Sabat itu adalah apa? Hari ketujuh itu adalah apa? Allah. Dan pada saat kita berjalan bersama Allah dan menjadikan Allah menjadi center dari hari Sabat itu sendiri, maka kita akan melihat apa yang Allah perbuat untuk kita. Kita lihat Allah berhenti memberkati, menguduskan. Allah berhenti. Dia bukan lelah, tapi dia mau ingin berkomunikasi. Allah yang memberkati. Berarti kita harus sadari semua sumber berkat itu adalah Allah. Pada saat kita membalikan perpuluhan dan persembahan, kita harus jadikan Allah center. Mengutamakan Tuhan dalam perpuluhan dan persembahan kita. Bukan berpikir bahwa kita sanggup mengendalikan gereja dengan perpuluhan dan persembahan kita. Kita harus sadari kita bisa memberikan perpuluhan dan persembahan itu karena Tuhan yang sudah memberikan terlebih dahulu. Allah menguduskannya. Berarti Allah kudus artinya asingkan
Allah mengasingkan. Berarti itu miliknya. Kita harus sadari bahwa hari Sabat itu adalah milik Allah kita. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik pendeta Tulus Nainggolan, bukan milik pendeta-pendeta, bukan milik gereja Maseven ke-7, tetapi milik Allah. Bukan milik orang Yahudi, tapi milik Allah. Bukan milik orang Israel, tapi milik Allah. Karena Allah yang mengasingkannya. Allah mengasingkan untuk dirinya. Jadi setiap fokus pada hari Sabat itu adalah dirinya sendiri, yaitu Allah. Allah ingin dialah yang harus menjadi fokus pada hari Sabat itu sendiri. Jadi kalau kita mengganti fokusnya dengan yang lain, maka kita sudah melanggar hukum pertama dan kedua. Pengalaman bersama Allah adalah pusat dari Sabat hari ke-7. Jika kita memiliki pengalaman bersama Allah, berjalan bersama Allah, seperti siapa? Kita sering mendengarkan lagu seperti Henok pada waktu dulu. Jadikan aku seperti Henok pada waktu dulu, berjalan bersama Allah. Kenapa Henok tidak lagi di dunia ini? Karena dia layak, karena dia menjadikan Allah center dalam hidupnya. Kata yang tampil, Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskan. Itu menyatakan bahwa Sabat hari ke-7 adalah lagu pujian bagi Allah karena hubungan yang terjalin harmonis antara Allah dengan umatnya. Jadi, lagu pujian itu bukan bicara lagunya yang bagus, tapi apakah pada saat kita menyanyikan lagu itu pada hari ke-7 itu Allah yang kita tinggikan. Apakah dalam tindakan kita pada hari ke-7, bukan bicara musik saja hari ke-7 lagu pujian itu, tapi pada saat kita menjadikan Allah menjadi center pelayanan kita, center kehidupan kita pada hari, khususnya pada hari ke-7 yang Allah asingkan, itu adalah lagu pujian yang paling Tuhan suka dengar. Saya akan masukkan pengalaman Kain dan Habel. Kenapa saya katakan pengalaman Kain dan Habel? Ini bicara dengan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3 berhubungan dengan Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kita akan lihat lebih contoh kepada Kain dan Habel. Kita lihat Kejadian 4 ayat 3 5. Setelah berapa lama waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban penyembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kain jadi marah. Kenapa Kain marah? Karena tidak diindahkan. Kenapa Kain tidak diindahkan? Pertanyaan, kenapa Kain tidak diindahkan? Padahal Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang terbaik yang dia punya. Dia memberikan yang terbaik yang dia punya. Kenapa Kain sampai marah? Karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa Habel diterima? Karena Habel melakukan apa yang diajarkan. Jadi, pertanyaan bagi kita saat ini. Kita selalu berpikir bahwa hari Sabat yang kita lakukan itu adalah yang terbaik. Tapi ingat, dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sudah mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Apa yang terjadi dengan Kain dan Habel, itu terjadi juga di anggota gereja Maseven ke-7. Jika kita tidak menjadi Habel modern,
yang menghidupkan, menjadikan Allah center. Kenapa Kain tidak persembahan terima? Karena dia menjadikan dirinya menjadi center. Dia bilang, saya kasih kok kepada Tuhan. Apa persembahan yang terbaik yang menurut saya yang terbaik? Dia katakan menurut saya yang terbaik. Kain bilang menurut saya itu yang terbaik. Saya sudah bergereja pada hari Sabat. Saya sudah membayar perpuluhan dan persembahan. Saya sudah menjadi anggota majelis. Saya sudah melakukan yang terbaik. Menurut saya. Itu yang masalah. Kain memberikan persembahan yang terbaik menurut dia. Bukan menurut Tuhan. Sama dengan hari Sabat. Tidak ada yang bilang saya melakukan yang terbaik yang bisa kulakukan menurut saya. Tapi biarlah apapun yang kita lakukan itu adalah yang terbaik menurut Tuhan. Harus menurut Tuhan. Jika itu menurut Tuhan, maka apapun yang kita lakukan itu akan jadi puji-pujian yang indah bagi Tuhan. Tapi kalau kita gantikan center itu dari Tuhan menjadi kita, standar saya yang menurut saya, kalau itu yang muncul, maka kita sama dengan Lucifer. Maka kita sama dengan Kain. Kita akan mengulangi kesalahan Kain. Mengulangi kesalahan Kain. Kenapa? Karena Kain berpikir dirinya menurut saya, bukan menurut Tuhan. Kain adalah karakter mengasihi Tuhan, tahu apa yang benar, tapi mau beribadah dengan caranya. Habel adalah karakter mengasihi Tuhan, tahu apa yang benar dan menghidupkan kebenaran itu. Kain menurut dia sayang, dia cinta, dia sangat mengasihi Tuhannya. Tapi ingat, dia punya kesalahan adalah apa? Menurut dia. Habel menurut Tuhan. Menghidupkan apa yang Tuhan perintahkan. Allah ingin dia menjadi pusat kehidupan kita. Allah ingin kita beribadah kepadanya dengan apa yang dia mau. Allah ingin kita memiliki pengalaman bersama dengan dia. Allah ingin dialah menjadi pusat pemikiran kita. Seperti contoh saya mau ceritakan. Seorang anak kecil. Pada saat seorang anak kecil itu menjadi center dari orang tuanya, perhatian orang tuanya, dia akan senang dan gembira. Tapi pada saat coba seorang ayah dan ibu mulai memikirkan senternya diganti dengan apa? Dengan pekerjaan ibu dan bapaknya. Apa yang akan dilakukan seorang anak? Dia akan membuat suatu masalah yang membuat ayah dan ibunya pusing. Karena apa? Karena dia cemburu. Dia tidak mau ayahnya mengganti pikirannya dengan apa? Dengan apa? Dengan yang lain. Sama dengan Tuhan. Allah tidak ingin kita mengganti dirinya dengan yang lain. Allah adalah Allah pencemburu. Dia ingin hanya dia menjadi pusat perhatian kita. Khususnya pada hari Sabat. Dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita. Hanya dia yang menjadi pusat perhatian dia. Sehingga pada saat kita
Mau bicara apa kepada sahabat kita pada hari Sabat? Mau bertanya tentang apa pada hari Sabat kita bertanya tentang bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Harus Dia, harus Allah yang menjadi center pembicaraan kita. Pertanyaan bagi kita saat ini semua yang harus kita jawab. Apakah kita sudah menjadikan Allah itu menjadi center kita di dalam kehidupan kita, khususnya pada hari Sabat? Pada saat apapun yang kita lakukan, pada saat kita melayani, pada saat apapun yang kita lakukan di hari Sabat, berkhotbah apapun, memuji, kita menjadikan Dia center dalam kehidupan kita. Karena apa? Dalam sebuah buku ditulis, anggota Gereja Masih Advent kehilangan meaning daripada hari Sabat itu. Karena apa? Lupa siapa yang harus menjadi center hari Sabat itu. Semestinya Allah lah yang jadi center hari Sabat itu. Jadi kalau Allah jadi center kehidupan kita, Allah menjadi center hari Sabat itu, jadi pusat perhatian kita, maka kita tidak akan bertanya hari apa hari Sabat itu. Kita tidak akan berpikir memiliki alasan kenapa kita harus bertanya kenapa kita tidak bekerja pada hari ke-7. Kita tidak perlu bertanya lagi, untuk apa saya ada di gereja pada hari Sabat. Kalau kita sudah menjadikan Allah center kehidupan kita, yakinkanlah, jika itu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan berubah. Maka seperti pelajaran minggu lalu, hukum itu bukanlah sebuah larangan, tapi sebuah perlindungan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan? Mungkin ada tambahan dari Pendeta Kasalia? Bukan tambahan, tapi sudah sangat tepat. Tadi saya lihat kutipan dari pendeta ini juga bagus. Allah ingin Dia menjadi pusat kehidupan kita. Allah ingin kita beribadah kepadanya dengan apa yang Dia mau. Allah ingin kita memiliki pengalaman bersama dengan Dia. Jadi patokan di sini ialah Tuhan harus menjadi pusat kehidupan kita. Pusat perbaktian kita, apapun yang dilakukan. Karena kita ini diberkati oleh Tuhan. Nafas hidup dari Tuhan, udara dari Tuhan, semua dari Tuhan. Di pusat. Akhirnya Dia minta supaya Sabat itu menjadi satu hari di mana kita menyembah Dia. Sebab akan datang waktunya, akan muncul penyembahan kepada kuasa yang lain. Dan itu akan terjadi menjelang Yesus datang. Lalu kalau kita di saat sekarang tidak perbiasakan untuk menyembah Tuhan, bisa saja, saya harap jangan, tapi bisa saja kita jadi menyembah Allah lain. Ya, jadi ini sekarang ini memang sekolah Sabat ini tepat sekali waktunya. Tepat dikasih pada waktu yang memang sangat tepat dengan keadaan kita sekarang ini. Saya ingat pada waktu kami masih kecil. Jangan berani main-main apa hari Sabat itu om bilang baca Alkitab atau tidur daripada itu. Jadi kita cuma main kelereng saja begitu, sudah dipukul setengah mati. Sekarang ini saya tidak bilang semua ya. Sekarang ini saya perhatikan di Amerika kadang-kadang anak-anak kita tidak tahu bahwa itu hari Sabat. Saya perhatikan ada anak kita juga. Pernah di halaman kompleks kita, saya dengar bola bunyi, tuntang. Ya, mereka ada tendang-tendang bola. Saya langsung tegur, saya panggil ke dalam. Kebetulan waktu itu sudah dekat buka Sabat. Masuk, saya nasihat, sekarang terakhir kali. Sabat itu Tuhan punya, jangan main-main. Sebab kalau dari kecil
kita tidak larang itu anak-anak melanggar Sabat. Sampai besar akan jadi tabiat mereka. Jadi pelajaran itu jauh sekali. Terima kasih Pendeta Tulus untuk keterangan yang baik sekali. Dan ada satu kutipan juga yang saya lihat di dalam sekolah Sabat di sini bahwa Allah dalam kasih-Nya meminta laki-laki dan perempuan pada hari sesudah penciptaan untuk bersekutu dalam perhentian, mendirikan satu persekutuan yang intim bersama dengan Dia. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Dan memang hari Sabat itu ada yang bilang begini, itu hari Sabat Yahudi. Bukan, Sabat itu sudah jadi. Adam dan Hawa bukan orang Yahudi. Sudah ada sejak di Taman Eden. Jadi kadang-kadang kita jadi terkecoh juga kalau orang bilang begitu. Kita mesti tahu jawabnya. Jangan sampai orang sini, karena sering-sering di KKR orang bertanya begitu. Kita harus dengan pertolongan Tuhan memberikan jawabannya tepat. Dan pada waktu kami biasa mengadakan KKR, ada peraturan di Indonesia sekarang, pemerintah Indonesia, kita tidak boleh menghina agama lain. Umpama ini hari Sabat dan tidak boleh sebut nama. Jadi kalau kita khotbah pakai ayat tanpa sebut gereja mana, kalau ada yang tantang, oke, saya tadi malam saya baca di ayat. Apa saudara? Coba saudara bilang, saya bicara gereja apa? Tidak ada kan? Ayat. Dan Sabat itu adalah milik semua, bukan milik gereja siapapun. Semua. Dan kalau sampai kita semua turut Sabat, semua orang Advent itu harus nomor 1 sebenarnya. Pikul panji Sabat di depan. Terima kasih Pendeta. Terima kasih tambahan yang begitu baik dari Pendeta Kasalya. Hari Sabat itu bukan milik satu organisasi, tapi milik Tuhan. Ya. Seperti Pendeta katakan, hari Sabat itu milik Tuhan, bukan oleh orang Yahudi. Sudah ada sejak di Taman Eden. Itu milik Tuhan. Dan dia mau, dialah yang jadi center pada hari Sabat itu. Terima kasih daripada tambahan dari Pendeta Kasalya berdasarkan pengalaman ini. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Mengingatkan. Teguran ini secara halus bukan hanya mengingatkan kepada anak-anak, tapi kepada semua orang yang dewasa. Untuk mengingatkan. Menyadari bahwa hari Sabat itu adalah milik Allah. Jika orang dewasa menyadari bahwa Allah, anggota gereja Masyarakat 7 menyadari Sabat itu adalah milik Allah, maka kita akan dapat meneruskan, menyatakan itu kepada adik-adik kita, orang-orang yang di bawah kita. Hai adikku sayang, hari Sabat itu milik Tuhan. Seperti saya mencontohkan hidup saya kepadamu, hari Sabat milik Tuhan, maka adikku sayang, kamu pun juga harus menghidupkan yang sama. Jadi inilah yang harus kita nyatakan saat ini. Pelajaran sekolah Sabat ini benar seperti Pendeta Kasalya katakan, sangat keras. Kenapa? Karena ini kita sudah di ujung dunia. General Conference tahu waktunya sudah semakin singkat. Dia mau umat-umat Tuhan bersedia. Jangan sampai kita hilang. Jadi dia beri pelajaran yang tepat pada saat yang tepat. Mengingatkan betapa pentingnya hari Sabat itu. Kenapa? Karena itu milik Allah. Bukan milik siapapun. Bukan milik manusia. Terima kasih. Adakah lagi pertanyaan atau tambahan? Dek, ada pertanyaan, Dek, dari live stream? Bila tidak ada tambahan atau pertanyaan, saya berikan kepada In. Terima kasih. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, mungkin kita akan masuk untuk silent doa untuk acara kita yang kedua, yaitu doa dan kesaksian.
Jika ada saudara-saudara yang memiliki kesaksian untuk kita doakan, kami persilahkan. Ini yang ada di Zoom, ada hal-hal yang kita akan doakan. Ada di itu, Dek? Oke, dari live stream ada 2. Yang pertama ada silent request dari Om Didi. Dan yang kedua ada permintaan untuk ada permintaan dari Ibu Gerce Runtu untuk mendoakan Ibu Elizabeth Tejo Kusumo dalam keadaan sakit. Ibu Elizabeth Tejo Kusumo sedang sakit. Ada lagi? Tentunya kita akan doakan acara memorial atau funeral pada besok hari, Kak Christine. Semoga acaranya berjalan dengan baik. Mungkin masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan, dan kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu baik kepada kami. Kami dapat bertemu pada malam hari ini di Amerika dan siang hari di pagi hari di Indonesia. Itu semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Engkau mengizinkan kami mempelajari firman Tuhan. Kau masih mengizinkan kami untuk bernafas. Itu semua karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami dapat dikuatkan dalam pelajaran yang kami telah pelajari. Kami dapat dikuatkan untuk lebih menghidupkan kehidupan Kristus dalam kehidupan kami. Kami harus menjadikan Engkau menjadi senter dalam kehidupan kami. Sehingga dalam kehidupan kami dapat menyatakan bahwa Yesus sajalah yang hidup dalam kehidupan kami. Dan orang-orang dapat melihat Yesus melalui kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan, terlebih dahulu, Engkau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang terhadap kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu mendoakan silent request dari Tante Foni Piri dan Om Didi Zebedius. Biarlah pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau menyedengkan telinga-Mu, mendengarkan seruan hati mereka, dan jawablah sesuai dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Pada saat ini hamba-Mu juga mendoakan keluarga Worang Walean, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan kesehatan yang dari surga, sehingga mereka pun dapat melayani Tuhan, menyaksikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga mendoakan Ed Mahoni ya Tuhan. Biarlah dalam penyembuhannya ya Tuhan, Engkau terus memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Engkau pulihkan dia, sehingga mereka satu saat nanti kami dapat bersuka cita memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Dengan kesembuhan yang Kau berikan kepada saudara kami Ed Mahoni ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Stephen Rantung bersama Ibu Pendeta beserta keluarga yang tidak bersama-sama dengan kami. Biarlah Engkau terus memberkati dia, memberikan dia hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia pun dapat mendorong kami umat-umat Tuhan terus melayani Tuhan. Kami juga terus mendoakan Pendeta Alex Rantung, Ibu Pendeta Alex Rantung Senior, khususnya
pada saat ini baru saja mereka, Pendeta Alex Rantung, merayakan ulang tahunnya, ya Tuhan. Biarlah Engkau setelah Kau tambahkan umur kepadanya, ya Tuhan. Engkau tambahkan kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta dapat menjadi contoh umat-umat Tuhan dalam pelayanan mereka, ya Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan juga Pendeta Kausalia dan keluarga dan Ibu Pendeta Kausalia, ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka. Engkau berkati hamba Tuhan ini, ya Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan dari surga. Sehingga itu pun dapat menjadi kesaksian, kekuatan bagi semua umat-umat Tuhan. Dan dia pun dapat terus menyatakan kasih Kristus melalui kehidupannya, ya Tuhan. Pada saat ini, ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Ibu Elizabeth Tejekusumo yang sedang sakit, yang dimohonkan oleh Ibu Garseruntu, ya Tuhan. Biarlah Engkau melawat ibu ini, ya Tuhan. Apapun yang terjadi pada saat ini dalam hidupnya, ya Tuhan, hamba-Mu tidak tahu, tapi Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah penyembuh ajaib yang dapat menyembuhkan orang yang sakit, ya Tuhan. Dan biarlah kesembuhan yang ajaib dapat diterima melalui kehidupannya, ya Tuhan. Melalui kasih-Mu saja. Hamba-Mu juga berdoa atas acara esok hari yang akan kami jalani, yaitu acara funeral Kak Christine Silitonga Rotinsulu, ya Tuhan. Biarlah Engkau pimpin acara ini dengan baik. Sehingga Engkau tuntun acara ini dapat selesai dengan baik, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan biarlah keluarga besar Rotinsulu Silitonga dapat dihiburkan. Itu hanya karena kasih-Mu saja kepada mereka, ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk Alden Syihotang, ya Tuhan. Setiap malamnya kami doakan, biarlah Engkau memberikan pemulihan yang terbaik dalam hidupnya. Kesembuhan yang ajaib dari kasih-Mu, ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir dalam acara Sekolah Sahabat live stream ini dan Zoom ini, ya Tuhan. Fisdak live stream dan Zoom ini, ya Tuhan. Biarlah Engkau dengarkan setiap seruan hati kami. Dan Engkau jawab setiap doa kami. Berdasarkan kasih. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Telah mengangkat kami dari lumpur dosa. Yang saat ini menjadi imam besar kami. Yang berdoa setiap saat untuk keselamatan kami. Dan satu saat nanti akan kembali. Menjemput kami, umat-umat yang setia. Amin. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada malam hari ini sudah selesai. Kalau ada pemberian atau pemberitahuan atau hal-hal yang akan kita doakan yang mungkin terlewatkan, kami ada tim doa Fisdak yang akan mendoakan permohonan doa Anda setiap malam, dan kita akan mendoakan di tim Fisdak online kami. Jadi jangan merasa kecewa tidak disebutkan, tetapi kami akan doakan di tim doa kami, atau kami akan doakan pada besok hari. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita semua.